Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Apa kabar hari ini? Sehat ya? Banyak sekali informasi yang bertebaran di luar di sosial media bahwa mengurus perpanjangan STR itu biayanya sangat besar ya untuk perawat. Tapi tidak pernah coba untuk dikomunikasikan dengan pengurus PPNI setempat. Sebesar itukah memang? Nah, untuk kemudian saya coba akan buat simulasi berapa sih sebenarnya biaya yang dikeluarkan oleh anggota PPNI untuk memperpanjang STR-nya. Secara khusus ya, perpanjangan STR itu hanya berbiaya 100.000 untuk dibayarkan kode billing ya di KTKI online. Kemudian Rp25.000 itu untuk rekomendasi PPNI dalam perpanjangan STR-nya. Nah, untuk SKP yang 25 itulah yang nanti ada beberapa bagian yang memang membutuhkan biaya. Seperti apa? Seperti seminar, ya, workshop atau pelatihan yang ber-SKP PPNI itu pasti ada biayanya. Kalaupun tidak ada biaya, biasanya ditanggung oleh tempat kita bekerja. Oke, daripada bingung dan tidak tahu persis berapa sebenarnya, saya tunjukkan simulasinya ya. Nanti tinggal lihat kira-kira seperti apa. Di sini saya memiliki dua simulasi ya. Jadi di sini ada simulasi untuk mereka yang bekerja, dan yang kedua ini mereka yang bekerja juga, cuman kegiatannya lebih sedikit. Kita akan coba dulu untuk perkiraan biaya perpanjangan STR perawat yang mereka ini atau teman-teman kita ini adalah perawat-perawat senior yang memiliki jabatan dan pekerjaan yang cukup banyak ya. Kita mulai dengan ranah A atau praktek profesional. Ini nilainya 5-10 SKP. Nah, biasanya para perawat senior yang sudah memiliki jabatan-jabatan tertentu di tempatnya bekerja itu bisa memaksimalkan SKP ini, SKP ranah praktik profesional. Yang pertama, bekerja selama 5 tahun dari mulai STR terbit sampai expire. Nah, ini karena dia 5 tahun, setahun itu 1 SKP. Berarti di sini ada 5 SKP. Dokumennya adalah keterangan pimpinan Vaskes. Berapa jumlah dokumennya? Cukup 1 untuk 5 tahun. Ini biayanya gratis, jadi tidak ada biaya apapun dikeluarkan untuk keterangan ini, dokumen ini. Lalu yang kedua, biasanya mereka memiliki jabatan tertentu di rumah sakit, sebagai contoh sebagai kepala ruangan ya, kemudian sebagai kepala bidang keperawatan, ketua komite keperawatan, kemudian sebagai ketua tim PJ shift ya untuk di rumah sakit. Kalau di puskesmas mungkin sebagai koordinator pusban, lalu kemudian koordinator bahwa yang bersangkutan ini atau teman perawat senior ini dia memimpin beberapa perawat untuk mengelola pasien. Itu disebut dengan pengelola pelayanan keperawatan. Nah, ini karena 5 tahun menduduki jabatan tersebut, jumlahnya juga 5 SKP. Dokumennya ini ya, surat keterangan sebagai pengelola keperawatan. Nah, ini bisa berasal dari direktur rumah sakit atau pimpinan puskesmas atau kepala bidang keperawatan kalau di rumah sakit untuk level kepala ruang ke bawah. Dokumen ini 1 cukup ya untuk 5 tahun tersebut. Berapa biayanya? Tidak ada biayanya. Lalu ketiga, menjadi pembimbing klinik atau preceptor. Nah, ini cukup dengan SK-nya saja, nilainya juga 1 per tahun ya, jadi 5 SKP selama 5 tahun. Dokumen juga 1, juga tidak ada biayanya. Lalu apabila berpraktek mandiri, punya pelang sendiri gitu ya, anggap saja perawat senior kita ini dia juga punya pelang gitu kan. Nah, maka setahun 1 SKP. Dokumennya apa? SIPP-nya, SIPP mandirinya. 1 dokumen.
maka nilainya atau biayanya tidak ada. Nah, jadi ini kita bisa jumlahkan bahwa nilai atau biaya dengan nilai total SKP adalah ini ya 20 dari ranah A dengan 4 kegiatannya. Maka karena tadi ya, karena kita kembali ke ada kuotanya 5-10 SKP, meskipun 20 SKP di sini tetap dihitung maksimal 10 SKP. Artinya 10 SKP diusulkan. Ya, dari 20 SKP yang diusulkan, 10 SKP diantaranya diambil sebagai bagian dari perpanjangan STR-nya. Nah, ini biayanya, lihat bahwa tidak ada biaya, kosong ya. Nah, lalu kemudian ke ranah B, kegiatan ilmiah. Nah, kegiatan ilmiah itu 5-10 SKP. Jadi 5 saja boleh, maksimal 10. Nah, kemudian perawat senior kita ini memiliki beberapa sertifikat seminar, workshop, dan pelatihan. Ada 4 SKP yang didapatkan dari 2 kali sertifikat. Ini mungkin skalanya nasional ya, karena ada 2 SKP-nya per sertifikat. Ini 2 sertifikatnya. Nah, biayanya 100.000, anggap 100.000 ya. Ini sih termasuk standar ya. Termasuk standar ya. Mungkin bisa lebih murah lagi, di beberapa daerah tertentu bisa 80.000 atau 60.000 saja per SKP-nya. Per sertifikatnya. Tergantung area kegiatannya. Skalanya nasional kah atau lokal atau internasional. Tapi nilai SKP-nya juga pasti beda. Nah, juga mengikuti workshop keperawatan ya. 2 SKP didapat, 1 saja dokumennya. Mungkin bisa lebih, ini kan ini simulasi saja. 1 kali kegiatan ini ya, biayanya 140.000 ya. Kemudian pelatihan, misalnya nih BTCLS, yang perawat senior kan pasti banyak gitu. Ini contoh saja, 1 saja dimasukkan, 4 SKP-nya, jumlah dokumennya 1, biayanya anggap 3 juta ya. Jadi bisa 2 juta bahkan 1,5 juta pelatihan BTCLS itu. Nah, kalau kita di wilayah tengah, 3 jutaan itu adalah rata-rata biasanya. Kadang-kadang 2,8 atau 3,5 juga tergantung. Di daerah timur, kalau Makassar 1,5 juta sampai 2 juta, lebih murah lagi. Dia akan kembali naik ketika di wilayah Papua dan sekitarnya. Ini bergantung wilayahnya ya, tidak semua sama. Ini saja yang besar. Kalau tidak punya BTCLS, apakah bisa memperpanjang STR? Ya bisa dong. Kenapa tidak ya? BTCLS itu silahkan lakukan karena itu merupakan kompetensi sebagai perawat ya. Kalau bisa kita punya gitu kan. Nah, berarti biayanya kalau misalnya ini dimasukkan semua, total biayanya adalah 3.340.000 ya untuk ranah kegiatan ilmiah ini. Lalu kita kemudian ke ranah C atau pengembangan ilmu pengetahuan. Ini nilainya boleh tanpa SKP sampai 5. Karena di sini biasanya ini lebih cenderung ke para pendidik ya, lebih banyak mendapatkan di sini nanti. Nah, ini bisa dimanfaatkan kalau kita mampu melakukannya. 5 SKP. Kalau tidak ada, ngapain tidak ada ya? Ini 0. Biayanya 0. Lalu kemudian yang terakhir adalah ranah pengabdian masyarakat. Ini 1-5 SKP. Jadi boleh 1 SKP sampai 5 SKP. Tapi kami sarankan sebaiknya 5 SKP karena ini juga gratis ya, tidak berbayar. Apa saja kegiatan TNI ya? Perawat senior kita ini anggap saja dia pengurus TNI komisariat dah gitu kan, sebagai anggota seksi apa gitu. Kita berikan 2 SKP misalnya. Kemudian karena kegiatannya pasti banyak ya, ikut dalam kegiatan himpunan apa gitu kan, misalnya himpunan perawat manajer Indonesia PMI misalnya.
dia sebagai anggota pengurus dapat 2 SKP, 1 dokumen. Kemudian baksos, rajin mengikuti baksos. Nah, ini surat tugas dari DPK PPNI, boleh dari DPK, DPD, DPW, terserah mana yang paling memungkinkan, diatur di DPD-nya masing-masing. Kemudian jadi pengurus warga, kalau misalnya jadi Pak RT ya, kepala desa, itu ada SKP-nya masing-masing, 1 SKP per periode. Itu ada SKP-nya masing-masing, 1 SKP per periode. Nah, kalau baksos sendiri per kegiatan dia dapat. Ya. Nah, jadi kita coba jumlahkan nanti nilainya ya. Nah, kita lihat ya, total biaya yang dikeluarkan untuk setiap ranah ya. Untuk ranah A kita simpulkan ya, ranah A praktek profesional biayanya nihil. Kemudian untuk ranah B kegiatan ilmiah biayanya Rp3.340.000 ya. Coba kita perbaiki dulu angkanya biar enak. Oke, sudah. Kemudian ranah C pengembangan, jadi tidak ada biayanya juga. Kemudian ranah D, nah ini juga tidak ada biayanya walaupun nilainya 9 SKP, karena ini tidak berbayar, dan memang tidak dianjurkan untuk berbayar, harus gratis karena ini kegiatan ini sifatnya pengabdian masyarakat. Nah, jadi total biaya yang dikeluarkan oleh perawat senior kita ini selama 5 tahun. Jadi ingat ya, ini total biaya selama 5 tahun, bukan setahun atau bukan berapa bulan, tapi selama 5 tahun. Total biaya selama 5 tahun. Jadi Rp3.340.000. Nah, kalau di rumah sakit kadang-kadang kan BTCLS itu dibayarkan oleh pihak rumah sakit. Ini bisa jadi free, ya kan? Nah, kalau ini bisa juga jadi free kalau perawat senior itu diutus atau dikirim rumah sakit atau puskesmas mendapatkan biaya dari instansinya. Bahkan ini semua bisa gratisan, ya kan? Nah, oke, ini sudah ya. Ini untuk perawat senior itu biayanya sekitar Rp3.340.000 ya. Sekarang kita coba pada mereka yang lebih muda atau baru saja menjadi perawat, mungkin 5 tahun terakhir saja, dan dia baru mulai bekerja selama 5 tahun terakhir, tidak punya jabatan apapun dan jarang sekali mengikuti kegiatan. Kita contohkan saja. Nanti kita coba lagi yang lainnya untuk simulasi yang tidak tidak bekerja sama sekali tapi memperpanjang STR. Bisa nggak? Bisa. Kenapa tidak bisa? Harus bisa. Oke, kita coba simulasi yang kedua. Ini kita punya perawat bekerja baru 5 tahun ya. Nah, dia dapat SK 5 tahunnya. SK sebagai perawat pemberi asuhan selama 5 tahun. Nilainya 0 ya. Nilai biayanya tidak ada, free. Nah, dia sebagai perawat pelaksana berarti nilainya 0. SKP-nya tidak ada karena tidak ada. Jadi CI, nah CI biasanya senior tuh. Nah, tidak, kosong ya. Tidak berpraktek mandiri juga, kosong. Jadi dapatnya berapa SKP? 5 SKP. Lalu kemudian, nah dari seminar ini perawat junior kita ini rajin nih ikuti seminar. Anggap dia mengikuti seminar yang skalanya lokal maupun nasional, misalnya sebanyak 5 kali misalnya dalam 5 tahun ya, biayanya 100.000. Nah, berapa jumlah SKP-nya? Nah, 1 kali kegiatan anggap saja seminarnya itu 2 SKP gitu kan, jadi 10 kan. Nah, kemudian mengikuti workshop juga. Berapa kali ikut workshop? 3 kali misalnya. 1 sertifikat berapa SKP? 2, jadi 6 ya kan. Kemudian ikut pelatihan PTCLS. Nah, sekian. Jadi SKP-nya ada
20. Nah, sudah 25 nih. Nah, ranah ini kelebihan nih kan, seharusnya cuma 10 SKP. Nah, kita lihat yang paling bawah. Nah, ini ranah C-nya tidak ada. Ranah D, nah, dia bukan pengurus PPNI, kosongkan. Dia tidak juga sebagai pengurus himpunan, kosongkan. Mengikuti baksos cuma sekali ya, sepanjang 5 tahun. Ini orang sekali ya, sepanjang 5 tahun. Ini orangnya pasif banget ini ya. Jadi cuma sekali ikut baksos, itu pun karena menjadi tim kes apa gitu kan ya, tim kes 17-an misalnya, bisa aja nanti tinggal minta surat tugas dari DPK-nya. Total akhirnya berapa? 26 SKP nilainya. Cukup. Lalu berapa biayanya? Ternyata biayanya dari mana yang berbiaya ini saja. Nah, ini kan 5 kali mengikuti seminar, 3 kali mengikuti workshop ya, kemudian sekali mengikuti pelatihan. Total biayanya 3.920.000. Untuk 5 tahun 3.920.000 untuk selama 5 tahun loh. Ya kalau di rumah sakit kan ini gratis, ini bisa gratis. Paling yang bayar ini aja, yang ini sama yang ini, seminar sama workshop aja. Ini bisa gratis kalau di rumah sakit, karena ini biaya sama rumah sakit biasanya. Anggap saja lah dia biaya semuanya sekian. Nah kalau puskesmas kadang-kadang kan dibiayai, kadang-kadang tidak. Ya anggap aja ini perawat puskesmas dah. Nah 3.920.000 ini selama 5 tahun. Gajinya berapa sebulan? Yang gaji perawat di Kaltim itu yang honorer saja ya, di tempat saya saja dah gitu. Yang D3 itu hampir 3 juta sebulan. Nah, anggapnya pendapatan lainnya juga segala macam, anggaplah ya 3 juta lah dia bawa pulang ke rumah kan selama 5 tahun. Masa nggak bisa segini? Nah, pasti bisa ya kan. Nggak mungkin bisa nggak nabung selama 5 tahun. Oke ya, ini simulasi kedua. Simulasi ketiga kita coba kepada perawat kita yang sama sekali tidak bekerja selama STH terbit. Kok bisa? Mungkinnya di rumah saja jadi penjual pedagang, bisa. Mungkinnya di rumah saja jadi penjual pedagang kali kan. Ya belum mau bekerja. Nah sekarang atau dia ngurus anak, ngurus suami, jadi di rumah aja. Ya, jadi sekarang dia mau kerja nih, memperpanjang STR. Gimana caranya? Kan saya udah bekerja, bisa. Nanti yang ini diganti dengan modul. Nah, modul apa? Modul keperawatan. Apa dokumennya untuk modul? Nah ini ya. Jika tidak bekerja, ganti modul keperawatan. Apa bentuk modulnya? Ya, tergantung dari permintaan dari verifikatornya. Sebagai sharing, bisa dengan membuat asuhan keperawatan ya, karya tulis, bisa bikin makalah, terserah dari ininya. Apa diujikan? Boleh diujikan ya. Kalau dalam aturan PKB itu diujikan dulu. Siapa yang uji? Verifikatornya yang uji, kan sama aja istilahnya konsul begitu. Satu modul itu 1 SKP. Jadi kalau dia 5 tahun udah bekerja, dia harus buat 5 modul ya. Biayanya rendah ya, mungkin biaya fotokopi dan seterusnya. Nah tapi kalau untuk biaya-biaya yang lain tidak ada biaya di sini. Tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk dia bayar untuk orang lain. Hanya biaya sendiri saja untuk misalnya mengetik, kemudian ngeprint out, kemudian memperbanyak gitu kan. Nah ini apa dokumennya? Surat keterangan ya kan, lulus uji modul perawatan, sudah. Ini 5 kan. Nah ini sudah. Ini 5 kan. Nah ini pasti tidak ada di sini, tidak mungkin karena tidak kerja kan. Nah ini kosong pasti semuanya tanpa biaya. Nah lalu misalnya dia nggak pernah ikut pengabdian masyarakat, nah wajib 1, minimal 1. Jadi harus apa? Dorong ikut kegiatan, kan ada DPK-nya tuh. Nah disarankan nanti kalau ada kegiatan baksos di DPK kamu harus ikut sekali saja, nggak apa-apa
Anggap aja sekarang ini kamu karena tidak aktif ya tidak tahu, bolehlah anggap 1 dia dapat ya, kan biaya minim juga tuh ya. Kemudian sisanya dari mana ya? Dari sini juga sama ya kan, hampir sama dengan yang tadi yang perawat junior yang tidak aktif, ini sama persis ya. Ikut BTCLS ya silahkan, kalau udah ikut nah, jadi kan SKP nya 22 tuh kurang 3 tuh, nah dia harus menambah dari sini ya. Berarti misalnya ada 5 nih, 5 yang workshop, jadi 5 kali 2 10 juga nah, kan? Jadi ada 20 SKP kegiatan ilmiah ya, kemudian 5 SKP dari praktik dengan modulnya, dan 1 dari pengabdian masyarakat. 26 juga. Biayanya berapa? Rp1.200.000 karena tidak ikut BTCLS tadi kan. Nah, ini kita dorong sebenarnya untuk ikut pelatihan 1 minimal BTCLS, karena nanti dia akan menggunakan STN dan bekerja. Sekarang itu nah, semua orang bekerja memberi layanan harus punya BTCLS. Kenapa? Itu kompetensinya. Kita memang perawat, punya STR, punya SIBP, tapi kalau nggak punya kompetensi, nanti kan ditanyakan kompetensimu apa. STR itu bukan kompetensi ya, STR itu tanda registrasi, kita terdaftar ini gimana di Kementerian Kesehatan. Lalu kita berpraktek, ada izinnya, izin praktek namanya, boleh kita berpraktek. Apa yang dipraktekkan? Itu namanya kompetensi. Makanya kita harus kuatkan dengan dasar-dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, apa kabar? Baik? Ya, semoga saja tetap sehat. Hari ini aku akan sharing kepada kamu semua dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan untuk mencukupkan kebutuhan 25 SKP bagi perawat pada saat akan memperpanjang STR. Memperpanjang STR itu kan membutuhkan yang namanya rekomendasi profesi, dalam hal ini rekomendasi PPNI provinsi. Nah, untuk itu kita harus menyiapkan 25 SKP. 25 SKP ini terdiri dari 1 kegiatan praktik profesional, yaitu teman-teman harus bekerja selama STR berlaku. Kalau tidak bekerja, maka teman-teman bisa menggantinya dengan modul ya. Yang kedua adalah kegiatan ilmiah. Kegiatan ilmiah itu adalah kegiatan-kegiatan seperti seminar, workshop, pelatihan dan sejenisnya yang ada SKP PPNI-nya, baik PPNI provinsi maupun PPNI pusat. Yang ketiga, pengembangan ilmu. Ini ranahnya adalah biasanya ranah-ranahnya adalah pendidik. Misalnya membuat jurnal, membuat penelitian, menerjemahkan buku, membuat buku dan yang lainnya. Yang terakhir adalah pengabdian masyarakat. Nah, di pengabdian masyarakat ini kita bisa mengumpulkan SKP-SKP yang sifatnya lebih kepada